Hai anak-anakku sekalian, kembali lagi berjumpa bersama Bu Guru dalam video pembelajaran kali ini. Kita masih akan tetap membahas tema yang sama, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Muatan bahasa Indonesia oleh Ibu Hendrika Masriat, Wali kelas 5C. Sekalian, pokok pembahasan yang akan Ibu sajikan pada video kali ini ialah mengenai ide pokok. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, setelah kalian menonton dan mempelajari materi yang telah Ibu sajikan pada video kali ini, kalian diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian ide pokok, yang kedua dapat menjelaskan pengertian kalimat utama dan kalimat penjelas, yang ketiga dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Baik anak-anakku sekalian, apa sih ide pokok itu? Kita harus ingat bersama bahwa pengertian paragraf itu sendiri ialah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan kalimat utama sebagai pengendalinya dan kalimat penjelas sebagai pendukungnya. Kita lihat yang pertama mengenai pengertian ide pokok. Ide pokok adalah inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok sebagai inti paragraf terletak dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok sebagai inti paragraf terletak dalam sebuah kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal yang disebut paragraf deduktif, yang dapat terletak di akhir atau disebut paragraf induktif, dan dapat berada di awal dan di akhir paragraf yang disebut paragraf campuran. Dalam sebuah paragraf, kalimat utama didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Ide pokok dalam sebuah paragraf mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi paragraf serta memudahkan dan mempercepat pembaca memahami sebuah bacaan. Mengenai pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Sedangkan yang ketiga mengenai pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Yang keempat mengenai langkah-langkah menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua merupakan gagasan pokok? Dan yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Dan yang terakhir, yang keempat, ingat gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf bisa terletak di awal, akhir, awal dan akhir sebuah paragraf,
atau yang disebut sebagai campuran. Sebagai contoh, ada sebuah bacaan berjudul "Mengapa Hewan dan Manusia Bergerak?". Pada hari Senin pagi, Nina bergegas pergi ke sekolah. Ia bangun agak terlambat hari itu, sehingga Nina kemudian harus berlari kecil menuju sekolah. Di tengah perjalanannya, Nina berjumpa dengan Tony yang sedang berjalan menuju sekolah. Nina ataupun Tony melakukan suatu kegiatan yang kita sebut bergerak. Lalu, apakah gerak itu? Mengapa kita dapat bergerak? Gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dibutuhkan alat gerak untuk dapat memindahkan tubuh kita ke tempat yang lain. Saat kita berjalan, berlari, melompat, dan juga merangkak, kita menggunakan alat gerak kita, yaitu rangka dan otot. Beraneka jenis hewan bertulang belakang atau vertebrata yang ada di sekitar kita juga bergerak dengan bantuan organ gerak. Manusia dan hewan memiliki apa yang disebut dengan sistem gerak. Contoh hewan vertebrata antara lain kucing, kambing, kelinci, buaya, dan ikan. Dalam tubuh manusia dan hewan terdapat tulang, rangka, dan otot. Kedua organ ini bekerja sama dalam menghasilkan gerak yang dilakukan tubuh. Tulang merupakan alat gerak pasif, karena tulang tidak dapat melakukan gerakan tanpa adanya gerakan dari otot. Sebagai alat gerak aktif yang menempel pada tulang, otot menyebabkan tulang bergerak, akan tetapi saat melakukan gerak, tulang dan otot tidak bekerja sendiri. Diperlukan pula bantuan dari sendi untuk membuat gerakan. Kita lihat yang pertama, ide pokok pada paragraf tersebut ialah alat gerak. Masuk pada kalimat utamanya terdapat kata manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Dan kalimat penjelasnya, yang pertama, alat gerak terdiri atas alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif adalah tulang, alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang, dan yang terakhir disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga dapat bergerak. Demikian penyajian materi pembahasan ide pokok pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.